Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding sana semua sepertaan di seluruh penjuru Indonesia. Teman-teman udah lihat tadi, itu settingan awal dari kolam yang baru saya bikin ke beberapa waktu lalu ya. Nah terus makin kesini ada masalah, terkait juga masalah baby. Saya komitmen betul untuk ngedekkan anakan hasil ternakan saya. Terus kemarin sudah saya buatkan bagaimana pakai showcase, terus juga pakai box ya. Namun jadi masalah kemarin ada kejadian YB itu ya, lagi saya bersihkan tempat kulkasnya, box kulkasnya, terus saya tinggal sholat, terus saya isi ulang, ternyata airnya penuh. YB saya yang sudah saya gedein dari bulan April ya, Maret dari bulan Maret hilang 5 ekor masuk ke kolam lele. Ada nggak dijual, nggak diapa, tahu-tahu malah hilang. Jadi mau mau solusi selanjutnya adalah bikinkan kolam baru. Jadi mau nggak mau settingan awal yang kemarin kita harus ubah lagi menjadi kolam baru, settingan kolam baru buat baby kura-kura yang ingin dijadikan indukan. Oke, jangan kemana-mana, saya akan review bagaimana settingan kolam baby ya, hasil dari renovasi atau merubah kolamnya sebelumnya. Oke, setelah mengerjain setelah drama beberapa hari ya, karena ngerjain terus tiba-tiba hujan, tiap pagi hujan, jadi nggak kelar-kelar. Harusnya targetnya 2 hari bisa selesai, ternyata akhirnya selesai di hari ketiga. Ini masih sempat aci di hari keempat. Dan ini dia kolam babynya, belum di test drive apakah ada yang bocor apa tidak. Tapi sebelum kita test drive saya akan review dulu tentang settingannya ya, siapa tahu menginspirasi teman-teman buat bikin juga model untuk kolam baby. Untuk bikin kolam kita harus paham betul karakteristik kura-kura yang ingin kita buatkan kolamnya. Jadi tingkat kedalaman, lalu juga luas wilayah area ya, luas area, lalu juga luas media bertelur, itu juga harus dipahami. Karena kalau hanya asal bikinnya ya, sekedar bikin kolam saja, hasilnya tidak akan maksimal. Saya sudah pernah nyoba beberapa kali dengan settingan kolam yang ala kadarnya, hasil tidak berhasil di Okadia, kasus Okadia dan beberapa kasus kura-kura lain. Ini dia kolam ini saya, kolam baby. Jadi kolam baby ini karena baby ya, tidak bisa banyak di setting buat berenang, maka saya buat bagian landainya atau bagian miringannya agak panjang nih. Nah dari sini lalu buat kemiringan. Ini awalnya kemarin tidak ada, ini saya tinggikan bagian ininya supaya kura-kura dari sini tidak ke sana dan dari sana juga tidak ke sini ya, induan, supaya ini kalau induan masuk bahaya. Yang bagian sini juga sudah saya tinggikan. Ini saya sekat. Nah ini bagian bertelurnya saya sekat hanya segini aja, jadi tidak lebih. Kemarin mau disetting luas sepanjangan ini ya, karena ada pohonnya mau tidak mau, karena khawatirnya nanti akarnya juga mengganggu kolam yang lain, jadi dipotong. Ini bagian ininya sudah, dan juga sudah dikasih atap supaya airnya tidak kena basah ketika hujan. Karena beberapa kali dia nelor, saya dapat nelor malah di area yang becek. Kalau sudah kena becek, misalnya terlalu lama malah jadinya nggak infertil ya, jadinya begitu. Lalu ini dia kolamnya, settingannya agak lumayan luas sebenarnya untuk baby. Ini kalau di set bisa mampung sekitar 500 ekor baby ya. Nah saya sudah kalkulasi untuk ukuran baby, tapi kalau makin gede ya beda lagi kolamnya.
Lalu di sini ya, ini saya pakai pembuangan pipa ukuran 2 in. 2 in hanya saja kalau 2 in baby masuk. Jadi saya akalin pakai ini nih. Apa sih namanya? Kebetulan ada tanaman-tanaman ya. Jadi saya bisa manfaatkan ini. Nah, ini dia. Nah, ini mencegah supaya baby tidak masuk ke dalam pembuangan. Bahaya tahu-tahu dibuang airnya. Karena 2 in agak lumayan gede ya, baby masuk. Nah, jadi pakai buang ini, pakai media ini supaya babynya tidak masuk ke dalam pembuangan. Bahaya kalau kesedot. Wah, ini masih ada yang aciannya lepas nih. Nanti kita Lalu ini saya bolongin. Ini adalah setup pembuangan, batas ketinggian, atau istilah trennya adalah water control ya. Supaya nanti kalau hujan banyak air masuk, tetap ketinggian sama. Nih, karena di sini adalah batas untuk berjemur. Saya ingin mereka jemurnya sepanjangan ya, karena makanya agak ini. Jadi tidak numpuk di satu area, jadi bisa kemana-mana mereka berjemur. Nah, jadi ini batasnya paling sampai di sini. Jadi bagian ini, area ini tetap kering. Nah, kemarin sempat juga di sini, jadi sempat saya bikinkan lubang di sini yang menghubungkan dari daerah sana ke sini, ya. Namun saya tutup, ternyata settingan lubangnya salah, saya bikin di sini. Jadi lubangannya bertujuan karena kemarin sudah ada kasus netas alami tidak kepantau, tahu-tahu masuk ke kolam indukan lalu digigit sama indukannya. Maka saya coba ngakalin gimana mereka ketika netas alami tanpa kepantau ya. Misalnya netasnya tidak saya dapat telurnya, mereka tidak lari ke sana tapi larinya ke sini. Nah, jadi kemarin bikin lubang di sini pas bikin awal. Ternyata salah. Kalau posisinya di sini, maka yang dari sini juga bisa ke sana. Saya maunya dari sana sudah ke sini, sudah diam sini. Jadi saya bisa kepantau, oh ada anakan atas alami di sini misalnya gitu. Dan nanti posisi lubangnya akan saya buat di sini. Kita akan lubangi lagi di bagian sini. Supaya nanti misalnya atas alami, dia ngelihat ada rongga, dia masuk ke sini dan kita bisa panen langsung di sini. Itu idenya begitu. Jadi nyiasatin dari pengalaman yang ada. Oke. Sekarang kita akan tes air karena ini belum diisi air ya, baru selesai, baru kelar. Jadi ini juga ingin bawa dikuras. Ini kemarin diobok-obok karena sambil untuk nyemen ya. Jadi air yang dari sini kita akan sedot, pindahkan ke sini untuk ngecek air, lalu juga menghilangkan bekas-bekas semen ya. Bahan-bahan kimianya semen. Karena nanti kalau mau dimasukkan kura-kura harus steril. Oke, kita akan sedot dulu. Ini air dari sana ke sini. Sekalian nguras yang kolam yang di situ. Oke. Teman-teman, airnya sudah diganti, sudah dikuras ya. Yang tadi sebelumnya yang dari kolam sebelah sana. Ini juga sudah diganti airnya, kita pindahkan ke sini lalu kita buang lagi airnya, menghilangkan bekas sisa-sisa dari semen. Sekarang sudah bisa dicemplungin. Oke, kita akan mulai dari si Okadia dulu. Okadia dari awal saya keep itu ada yang saya gedein ya, ada sekitar berapa ya, 16 ekor. Ini 16 ekor, satu itu nyemplung lepas ke kolam lele juga sama kasusnya kayak YB. Sekarang jadi tinggal 15 ekor, tinggal 14 ekor, 15 ekor, 14 ekor sama satu cinemis. Oke, jadi dia dua, tiga, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
10, 11, 12, 13, 14 kinemis ya, 14 Orchidia. Nah ini satu, yang anak juga, anak sendiri, semua anak sendiri, ini juga anak sendiri kinemis 1 ekor. Oke, selanjutnya adalah YB.
GB dari awal ngekip itu ada sekitar 15 ekor, terus 10 ya masih ada bertahan 10, satunya yang 5-nya kabur ya, satunya sudah agak gede, saya taruh di kolam sana yang juvenil. Nah yang ini sisa sekitaran berapa, 9 ekornya. 3 4 5 6 7 8 9. Oke, sini lagi. Ini ada dada putih juga yang saya gedein. Dada putih ini kloteran pertama ya, sempat kembang 2 jamuran. Ini masih ada bertahan, ada beberapa, agak lumayan lah. Dia sudah disikatin semua, jadi sudah bersih-bersih. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, lalu nih anakannya baru netas hybrid, ada juga YB ya. Nah ini dia. Nah ini hybrid semua, satu klot ya. Yang ini dominan ke YB. Nah, bisa kita jadikan indukan karena jadinya dominan. Ini buat ganti YB nya yang kemarin hilang 5 ekor. Jadi komposisinya harus jangan berkurang, harusnya bertambah. Jadi hendak kita lepas, kita gedekan juga. Oke, selanjutnya ini adiknya si Isabel. Masih ada ini sekitar ini. Kita juga akan latih di outdoor ya. Dan ini yang buat giveaway, tapi masih kurang 3 item lagi. Kurang 3 item Yeti buat giveaway. Gak tahu nanti kita kapan mau akan giveaway-nya, tapi tetap saya keep ya. Nah, tahu di sini juga biar gampang ngasih makannya. Oke. Ya ini dia juga ada tambahan. Ada dada merah, ada juga Okadia lagi baru netas yang baru ya. Lumayan nanya kok ditambahin lagi buat calon induan. Hanya saja masalahnya ada induan lagi yang diincer, jadi mau ini dijual. Padahal cemplungan lagi ame jadi banyak. Ya mungkin nanti ratasan berikutnya lah Okadia baru kita tambahkan lagi buat calon induan. Pokoknya target tahun ini bisa berapa ya? Ada mudah-mudahan bisa dapat 50 ekor Okadia yang dijadikan calon induan tahun ini. Oke, demikian teman-teman review untuk kolam babynya. Semoga menginspirasi teman-teman, dan juga sekali lagi kolam itu emang intinya semen dan juga ada airnya. Namun langkah-langkah lebih bagusnya apabila kita memahami karakteristik kura-kura yang ingin kita buatin kolamnya, karena ini nanti akan berpengaruh bagaimana nanti bisa besarnya, bagaimana maksimal project breedingnya segala macam ya. Kalau kita bikinnya asal hanya sekedar bentuk kolam, yang dikhawatirkan nanti malah apa yang kita harapkan tidak maksimal. Sudah ngikutin gini tapi kok ternyata kendalanya di masalah kolam. Sama halnya seperti rumah ya, kalau kita tidak nyaman kan tempatnya, alhasil ya gimana ya kita mau tinggalnya. Nah, tapi kalau gitu nyaman di dalam rumah tersebut, sama halnya kita ternyata kepingin di rumahnya ada settingan kolam kura-kura, maka kita akan nyaman juga tinggal di dalamnya. Oke, demikian sekali lagi selalu saya katakan petuah dari guru besar saya ya. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.